warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazna Juliana, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai obat analgetik. Apa sih analgetik itu? Analgetik merupakan zat-zat yang dalam dosis terapeutik dapat mengurangi, meringankan, dan menekan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Analgetik dibagi menjadi dua macam, yaitu analgetik narkotik yang dapat meredakan nyeri sedang sampai hebat, dan analgetik non-narkotik yang dapat meredakan nyeri ringan sampai sedang. Analgetik narkotik bekerja dengan mengaktifkan reseptor opioid yang tersebar di berbagai tempat di otak, sehingga sinyal nosisetif dihambat secara sentral. Analgetik narkotik atau analgetik opioid ini dibagi menjadi dua macam, yaitu opioid kuat dan opioid lemah. Contoh dari opioid kuat yaitu morfin, fentanyl, metadon, dan petidin. Sedangkan contoh dari opioid lemah yaitu kodein fosfat, dihidrokodein, dan dextropropoxifen. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam analgetik non-narkotik adalah golongan ANS yang bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin yang merupakan mediator nyeri dengan mengikat enzim siklooksigenase. Golongan ANS dibagi menjadi dua, yaitu ANS selektif dan ANS non-selektif. Untuk ANS selektif hanya menghambat COX-2 dan tidak mengiritasi lambung. Contohnya celecoxib, meloxicam, dan rofecoxib. Sedangkan untuk ANS non-selektif menghambat COX-1 dan 2 dan dapat mengiritasi lambung sehingga diminum setelah makan. Contohnya ibuprofen, indometasin, ketorolac, asam mefenamat, piroxicam, naproxen, dan fenbufen. Selanjutnya, dosis untuk analgetik opioid. Pada opioid kuat, ada morfin dengan dosis dewasa 15-30 mg setiap 4 jam atau sesuai kebutuhan dan harus dengan resep dokter. Kemudian ada fentanyl sebagai zat anestesi yaitu 50-100 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian ada metadon dengan dosis 2,5-10 mg sebagai dosis awal setiap 6-8 jam sesuai kebutuhan. Kemudian ada petidin, dosis untuk mengatasi nyeri pasca operasi yaitu 25-100 mg intramuskular atau subkutan setiap 2-3 jam. Selain itu ada juga dosis untuk opioid lemah yaitu ada kodein fosfat dengan dosis dewasa 15-20 mg setiap 4-6 jam dengan dosis maksimalnya 120 mg per hari. Kemudian ada dihidrokodein per oral 30 mg setiap 4 jam. Menggandakan dosis menjadi 60 mg dapat meningkatkan efek analgesiknya, tetapi mual dan muntah juga akan meningkat. Kemudian ada dextropropoxifen sebagai hidroklorida 65 mg diberikan 3-4 kali sehari dan sebagai nafsilat 100 mg diberikan sebanyak 3-4 kali sehari. Baik, selanjutnya dosis untuk golongan ANS. Pada ANS selektif ada celecoxib untuk osteoartritis 200 mg per hari yang dapat dibagi ke dalam 1-2 jadwal konsumsi. Untuk nyeri akut dan nyeri head, dosis awal 400 mg, bila perlu diberikan dosis lanjutan 200 mg, dosis perawatan 200 mg 2 kali sehari. Kemudian ada meloxicam dengan dosis dewasa 7,5-15 mg per hari. Kemudian ada rofecoxib untuk osteoartritis, dosis awal 12,5 mg per hari dan dosis maksimal 25 mg per hari. Kemudian untuk pereda nyeri 50 mg per hari diikuti dengan dosis harian 25-50 mg. Dosis maksimalnya 50 mg per hari. Selain itu ada juga dosis untuk ANS non-selektif. Ada ibuprofen, dosis dewasa 200 mg 3-4 kali sehari atau sesuai petunjuk dokter. Kemudian ada indometasin untuk nyeri sendi dan otot 25 mg 2-3 kali sehari. Untuk nyeri head 75 mg per hari. Kemudian ada ketorolac, dosis awal untuk pasien dewasa 10 mg diikuti dengan peningkatan dosis 10-30 mg setiap 4-6 jam. Kemudian ada asam mefenamat untuk dosis awal pada pasien dewasa dan anak-anak
lebih dari 14 tahun 500 mg, kemudian 250 mg tiap 6 jam. Kemudian ada piroxicam untuk artritis, osteoartritis, dan spondilitis ankilosa. Dosis awal 20 mg dosis tunggal selama 3 hari. Kemudian ada naproxen 500 sampai 1000 mg 2 kali sehari 1 tablet, dan ada fenbufen yaitu 450 mg 2 kali sehari.